Shalom, damai di hati. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini kita diberkati Tuhan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya dan seorang beriman kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini kita akan dituntun oleh bacaan Alkitab untuk merenungkan Minggu Sengsara yang kelima. Di dalam kitab Matius, pasalnya yang ke-27, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca bagian teks Alkitab ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Yesus Kristus Kepala Gereja, dan Roh Kudus yang menghantar kami di masa-masa perenungan akan minggu-minggu sengsara ini. Kembali lagi kami semua akan membaca dan merenungkan sebagian bacaan Alkitab yang kiranya boleh menolong kami, membawa kami untuk memahami dan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami semua. Tuntun kami ya Tuhan Allah di dalam memahami firman-Mu ini. Di dalam Kristus Yesus yang berkorban bagi kami. Kami sampaikan doa ini. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita dalam Matius 27 ayat 1 sampai 10 saya akan bacakan untuk kita semua. Di dalam perikop, Yesus diserahkan kepada Pilatus kematian Yudas. Seperti ini bunyinya. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Saudara-saudara, sampai di sana bacaan Alkitab kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu pertanyaan bagi kita semua. Apakah kita pernah berbuat salah? Ataukah pernah membuat suatu keputusan yang keliru dalam kehidupan kita? Saya rasa kita semua pasti mengatakan, menyampaikan bahwa kita pernah berbuat salah. Tetapi, apakah perasaan kita, saudara-saudara, saat menyadari bahwa kita telah berbuat suatu kesalahan atau kita telah berbuat satu kekeliruan, berharap pengampunan bukan?
siapapun itu kita sebagai manusia, pasti kita tidak ingin dihakimi atau kita tidak ingin dihukum karena kesadaran kita akan kesalahan yang telah kita perbuat. Tapi sebaliknya, kita yang telah berbuat kesalahan dan menyadari itu pasti berharap apa yang namanya pengampunan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita di saat ini tentu menghantar kita untuk melihat sosok seorang tokoh Alkitab, salah seorang murid yang namanya adalah Yudas. Bagaimana tanggapan kita saat mendengar tokoh Yudas ini? Apa respon kita saat kita mendengar kata Yudas ini di dalam benak kita? Nah, saudara-saudara, beberapa respon yang bisa saya simpulkan, yang pada umumnya disampaikan dan pada umumnya menjadi jawaban yang sudah berulang-ulang kali disampaikan adalah, pertama, kita pasti akan menyebut kalau Yudas itu adalah seorang murid yang berkhianat atau dia adalah pengkhianat. Yang kedua, kalau Yudas itu adalah seorang murid yang cinta uang. Ataupun ada jawaban-jawaban lainnya yang kita sebutkan. Tetapi pada umumnya jawaban-jawaban yang kita sampaikan adalah menunjuk kepada kata-kata penghakiman kita yang selalu menghakimi Yudas itu sendiri. Tapi tanpa kita sadari, sedikit sekali bagi kita yang menemukan atau menyampaikan tentang kata-kata pengampunan itu bagi Yudas. Contohnya, Yudas adalah seorang murid yang pernah menyesali kesalahannya. Atau Yudas adalah seorang murid yang pernah menyesali kekeliruannya. Sedikit sekali kita menemukan jawaban-jawaban itu ketika kita berbicara tentang seorang tokoh yang namanya Yudas. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pasal-pasal sebelum bacaan Alkitab kita ini, secara jelas sekali para penulis Injil, bahkan penulis Injil Matius, menceritakan, menyampaikan bahwa Yesus sebenarnya sebagai seorang guru, dia tahu bahwa dia akan diserahkan oleh salah seorang muridnya. Dan salah seorang murid itu adalah Yudas. Yesus sudah tahu bagaimana jalan kehidupan yang akan dia alami. Bagaimana dia akan diserahkan oleh orang yang selama ini mengikut dia. Yaitu yang disebut murid. Tapi pertanyaannya bagi kita saudara-saudara, apakah yang dilakukan Yesus? Apakah Yesus menghakimi Yudas? Ataukah apakah Yesus menghukum Yudas? Tidak, bukan. Malahan perikop sebelumnya saat penetapan perjamuan malam, Yesus juga melayani Yudas. Yesus memberi makan roti dan anggur kepada Yudas sama seperti murid-muridnya. Dan roti dan anggur itu bagi kita sebagai orang percaya, orang Kristen adalah lambang penebusan. Dan itulah pengampunan yang dinyatakan oleh Yesus sendiri. Ketika Yesus dia melayani Yudas, dia memberi makan roti dan anggur, disitulah letak bagaimana sekalipun Yesus tahu dia akan diserahkan, tapi Yesus memberikan pengampunan itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita saat ini adalah suatu bacaan yang sangat menarik dalam Injil Matius pasalnya yang ke-27 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10 adalah bagaimana titik balik dari kesalahan yang pernah dibuat oleh Yudas adalah satu penyesalan yang disampaikan oleh penulis kitab Injil Matius bagi Yudas sendiri. Nah, dalam pendekatan narasi sebenarnya kita bisa membaca dan sebenarnya kita bisa melihat alur cerita yang disampaikan dalam teks ini. Bagaimana Yesus diserahkan. Apa alasan Yesus diserahkan itu? Yaitu karena kesepakatan jahat dari para tua-tua Yahudi dan dari para pemimpin-pemimpin agama, yaitu imam-imam kepala. Sehingga saya membahasakan ini sebagai politik praktis di dalam agama.
Satu kesepakatan yang dibangun oleh para pemimpin agama, tua-tua Yahudi dan imam-imam kepala mencari cara untuk bagaimana mereka menjerat Yesus. Mencari cara untuk bagaimana mereka boleh menghukum Yesus. Nah, oleh karena itu dalam Injil Matius ini sendiri mengatakan dengan jelas bahwa tua-tua Yahudi dan imam-imam kepala lah yang bersepakat untuk membunuh Yesus. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi ada yang menarik dari kesepakatan ini. Kesepakatan yang disampaikan, kesepakatan yang disepakati oleh imam-imam kepala atau oleh tua-tua Yahudi. Yaitu bagaimana ketika mereka menuduh Yesus itu melanggar hukum Taurat, dia pantas diadili. Tetapi mengapa dia tidak diadili dengan hukum Yahudi? Malahan sebaliknya, dia harus dihukum dengan pengadilan Romawi. Oleh karena itu dalam teks bacaan Alkitab kita ini dikatakan, disampaikan bahwa Yesus dibawa kepada Pilatus. Nah, tujuannya adalah bagaimana membawa Yesus supaya dia diadili, dia dihukum dengan yang namanya hukum Romawi. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam pemerintahan Romawi ada istilah yang namanya Pax Romana. Atau bahasa Indonesianya adalah kedamaian Romawi. Jadi siapa yang mengganggu kedamaian Romawi, ketentraman Romawi, maka dia berhak dihukum. Maka di celah inilah, dengan cara inilah para pemimpin agama ini, para tua-tua Yahudi, mereka membawa Yesus untuk diadili dalam hukum Romawi karena tuduhan bahwa Yesus juga adalah sebagai seorang pemberontak. Pemberontak yang mengakui sebagai seorang raja yang tentunya mengganggu kedamaian Romawi pada waktu itu. Mengganggu kekuasaan Romawi pada waktu itu. Maka inilah yang menjadi apa yang dilakukan oleh para tua-tua Yahudi dan imam-imam kepala ini. Supaya Yesus dia boleh dihukum. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang menjadi tujuan mereka? Apa yang menjadi tujuan pemuka-pemuka agama ini akhirnya terlaksana. Apa itu? Yaitu Yesus dihukum mati. Tapi ada satu adegan yang sangat menarik saudara-saudara. Yang bisa kita lihat ketika Yesus dijatuhi hukuman mati dalam perikop ini. Ada murid yang paling pertama bereaksi atas hukuman mati Yesus itu, yaitu Yudas yang telah menyerahkan Yesus pada awalnya. Awalnya Yudas menyerahkan Yesus, tetapi ketika dia mendengar bahwa Yesus dijatuhi hukuman mati, maka Yudaslah seorang murid, salah satu murid yang langsung bereaksi tentang hukuman mati itu. Sangat ironi bukan? Sangat ironi bukan kita membayangkan mengapa Yudas orang yang menyerahkan Yesus, tetapi juga mengapa dia orang yang paling pertama bereaksi merespon hukuman mati yang dijatuhkan kepada Yesus gurunya itu. Oleh karena itu sering saya katakan saudara-saudara, kita perlu menelusuri lagi dengan mendalam. Apa sebenarnya yang menjadi motif Yudas saat dia menyerahkan Yesus? Jika benar Yudas itu cinta uang, mengapa ia begitu cepat bereaksi mengembalikan uang yang dia terima ketika dia mengetahui kalau gurunya Yesus itu dijatuhi hukuman mati? Jika benar dia cinta uang, mengapa dia begitu cepat merespon jatuhnya atau dijatuhkannya hukuman mati kepada Yesus? Ayat 4 itu dia menjadi kunci penyesalan dari Yudas. Saya bacakan, dia berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Nah, inilah apa yang disampaikan oleh Yudas ini semakin membawa kita untuk memahami sebenarnya apa yang menjadi motif Yudas ketika dia menyerahkan Yesus. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, saya menerima dalam bacaan tafsiran yang pernah saya baca yang mengatakan bahwa sebenarnya motif Yudas menyerahkan Yesus itu adalah untuk
membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Selama dia mengikuti Yesus, dia melihat begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus, begitu banyak penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Nah, oleh karena itu Yudas begitu mengharapkan kalau Yesus sendiri ketika dia diserahkan, dia bisa memperlihatkan mujizatnya, dia bisa melakukan mujizatnya, dan dia bisa menunjukkan keilahiannya. Tetapi sayangnya, apa yang menjadi tujuan ini, apa yang menjadi tujuan Yudas ini, dia tidak menemuinya. Dia tidak melihat Yesus yang pernah melakukan mujizat juga ketika saat dia dijatuhi hukuman mati. Nah, oleh karena itu, saya rasa cara inilah atau keadaan inilah yang memunculkan penyesalan yang mendalam dalam diri Yudas. Dan penyesalan yang mendalam ini juga dalam diri Yudas ketika dia menghampiri tua-tua Yahudi, imam-imam kepala, untuk menegaskan bahwa Yesus adalah orang benar. Yesus yang dia serahkan adalah orang yang tidak bersalah. Tetapi sekali lagi, sanggahan Yudas ini, jawaban Yudas ini kepada tua-tua Yahudi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, tidak sekalipun atau tidak seorang pun para pemuka agama ini yang meladeni Yudas. Tapi disitulah kita melihat bagaimana politik cuci tangan yang sebenarnya juga dilakukan oleh para pemuka agama ini. Dengan mereka menjawab apa yang dikatakan oleh Yudas, apa urusan kami dengan itu? Itu adalah urusanmu. Mereka melempar kesalahan Yudas itu untuk ditanggung oleh Yudas sendiri. Karena bagi para pemuka agama ini, tidak penting bagi mereka kalau Yesus itu adalah orang benar. Tidak penting bagi mereka kalau Yesus itu adalah benar-benar Mesias. Tetapi yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana Yesus, dia bisa dijatuhi hukuman mati dan dia bisa dihukum mati. Sayang sekali, saudara-saudara, karena dengan kondisi keadaan yang begitu menyesal, karena dengan kondisi keadaan yang begitu menyadari bahwa Yudas telah berbuat satu kesalahan, sekalipun dia membela Yesus di hadapan tua-tua Yahudi dan imam-imam kepala, tetapi tidak seorang pun yang merespon itu, maka Yudas sangat disayangkan mengakhiri kehidupannya dengan bunuh diri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu di dalam cerita ini, bagian bacaan Alkitab yang kita renungkan ini, saya mau mengajak kita semua untuk melihat adegan-adegan ini yang terjadi. Saudara-saudara, bukankah kejadian-kejadian tragis seperti Yudas yang dia alami bisa juga kita alami? Atau bisa juga orang-orang di sekitar kita mengalami itu di saat ruang pengampunan itu tidak diberikan. Di saat berita-berita yang kita sampaikan lebih menekankan berita penghakiman daripada pengampunan. Saudara, jika kasih Yesus yang selalu kita beritakan adalah kasih yang besar, kasih yang maha pengampun, kasih yang memberi pengampunan, maka juga itu adalah bagian berita kita atas orang-orang yang menyesali dosanya di hadapan Tuhan. Jika kita memberitakan kasih Yesus itu dengan berita-berita penghakiman, akan begitu banyak orang yang mengalami kejadian-kejadian tragis seperti Yudas. Ada begitu banyak orang yang mengalami frustasi. Ada begitu banyak orang yang akan mengalami cacat mental. Ada begitu banyak orang yang mengalami rusak mental karena mereka tahu, karena mereka mendengar bahwa tidak ada lagi ruang pengampunan bagi mereka. Saya mengajak kita untuk belajar tentang pengampunan itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan Alkitab kita ini juga, kita harus menyadari bahwa bukankah Yesus juga datang bukan hanya kepada orang benar, tetapi dia juga datang kepada orang yang hilang atau orang yang berdosa. Dan Yudas bagi saya
adalah juga bagian dari murid yang hilang itu, atau bagian dari orang yang berdosa itu, maka dia layak menerima pengampunan. Maka dia layak menerima kasih dari Tuhan Allah itu sendiri. Jadi saya meyakini bahwa kematian Yesus itu jugalah adalah kematian yang dia berikan kepada Yudas. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam bacaan Alkitab kita ini juga, hal yang kedua yang hendak saya sampaikan kepada kita semua adalah bagaimana sebagai orang-orang percaya, kita adalah orang-orang yang punya pilihan hidup. Kita adalah orang-orang yang diberikan kesempatan untuk memilih apa yang menjadi tujuan kehidupan kita. Bahkan kita juga adalah orang-orang yang dipercayakan untuk memilih kehidupan kita melayani Tuhan. Sama seperti imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Tapi di bacaan Alkitab kita ini, para imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi tidak melakukan dengan baik apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Malahan mereka mengambil keputusan yang tidak baik untuk membunuh Yesus sendiri. Maka karena kita adalah orang beragama, orang yang punya pilihan, maka hidupilah pilihan yang telah kita ambil. Saat kita memilih untuk melayani Tuhan, hidupilah pilihan kita untuk melayani Tuhan itu dengan baik. Supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita nyatakan adalah berkat bagi semua. Semoga Tuhan menolong kita dan semoga Tuhan menyertai kita semua. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berterima kasih dalam penghantaran Roh-Mu yang kudus telah menuntun kami untuk memahami, untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu ini. Kiranya berita firman-Mu ini akan kami sampaikan. Mereka yang bergumul dengan dosa, mereka yang bergumul dengan kesalahan, mereka yang bergumul dengan hal-hal yang membuat menekan batin mereka, maka kami doakan supaya pengampunan atau kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh terbebaskan dari belenggu-belenggu dosa, mereka boleh terbebaskan dari belenggu-belenggu penghakiman yang dinyatakan oleh dunia ini kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan Allah, kiranya Tuhan menolong kami, menyertai kami semua. Terpujilah Engkau. Amin.